Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan aktivitas kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kembali berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, untuk kembali ruku, sujud, mengabdi dan menyembah hanya kepadanya, yang tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melangkahkan kaki-kaki kita, menghadirkan hati kita di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya ini, itu akan menjadi pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai hari kiamat. Dan yang tidak kalah pentingnya, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia, di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai seorang manusia, kita tidak bisa memungkiri bahwa iman kita akan senantiasa fluktuatif. Tensi dari iman kita akan senantiasa naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah seiring dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk duduknya kita di rumah Allah di hari yang penuh berkah ini. Wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang seiring dengan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pesan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun ketika khutbah Jumat itu sedang disampaikan, yang akan senantiasa diulang di setiap pekan agar kita bisa berbenah ketika iman kita itu sedang berada di bawah, dan kita bisa istiqomah ketika iman kita sedang bertambah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah di tahun Hijriah, yang itu artinya tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah, yang di bulan itulah
setidaknya ada dua gelaran utama ibadah besar yang akan dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Yang pertama adalah ibadah haji di tanah suci, yang kedua adalah ibadah kurban atau Idul Adha. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, membincang tentang ibadah haji ataupun tentang ibadah kurban, maka mau tidak mau kita harus membuka lembaran-lembaran sejarah yang menceritakan tentang manusia-manusia mulia yang kisah tentang mereka itu dipentaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diulang di setiap tahunnya, terutama ketika kita bertemu dengan bulan Zulhijjah. Dan tahukah kita nama dari manusia-manusia mulia itu? Mereka adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian istri beliau yaitu Hajar alaihissalam, dan putra mereka yaitu Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah nama-nama mulia yang senantiasa menghiasi dan identik dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Inilah nama manusia-manusia mulia yang bersebab karena mereka lah kita dapat merasakan betapa syahdunya ketika kita berjalan mengitari Ka'bah yang mulia itu dalam ibadah tawaf. Inilah nama-nama mulia yang bersebab karena mereka itulah hari ini kita bisa merasakan betapa nikmatnya berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwa. Inilah nama-nama mulia yang bersebab karena mereka itulah hari ini kita bisa merasakan betapa segarnya meminum air Zam-Zam yang ketika kita meminumnya kita bisa meniatkan sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak hanya sebatas itu Allah memuliakan nama-nama mulia ini, bahkan nama-nama mereka senantiasa menghiasi lisan-lisan kita, yang kita sebut nama-nama mereka di dalam solawat kita, yang hari ini solawat itu kita kenal dengan istilah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan nama Ibrahim diabadikan oleh Allah menjadi salah satu nama di antara nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Ibrahim, surat ke-14 yang terdiri dari 52 ayat. Yang menarik ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita membaca sosok Ibrahim di surat Ibrahim yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di situ yang banyak dipotret oleh Allah justru adalah sosok Ibrahim sebagai seorang ayah dibandingkan sosok kenabian dan kerasulan dari seorang Ibrahim. Yang banyak diceritakan oleh Allah, yang banyak dipotret oleh Allah di dalam surat Ibrahim, justru figur Ibrahim sebagai seorang bapak atau seorang ayah dibandingkan Ibrahim sebagai nabi atau rasul. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seolah-olah Allah menitipkan sebuah pesan yang sangat besar kepada kita, yaitu para ayah atau para calon ayah dan bahkan para ibu yang dari rahim mereka nanti akan lahir para ayah, bahwa tugas keayahan itu tidak bisa dianggap sepele. Saking pentingnya tugas keayahan itu, sampai-sampai tugas keayahan itu tidak bisa dikesampingkan bahkan untuk mereka-mereka yang sedang mengemban misi kerasulan atau kenabian sebagaimana Nabi Ibrahim maupun nabi-nabi yang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semua potret keayahan tentang Ibrahim itu direkam oleh Allah di banyak ayat, di banyak surat di dalam Al-Quranul Karim.
yang menunjukkan betapa kuat karakter dari keayahan seorang Ibrahim. Yang karakter keayahan itu tidak hanya berhenti untuk anak-anak semata dari seorang Nabi Ibrahim, tetapi hal itu terus diteruskan oleh generasi keempat, bahkan generasi ke-32 setelahnya. Sebagaimana kita melihat Nabi Ibrahim adalah salah satu di antara nabi yang menjadi nabi ulul asmi. Di luar itu Nabi Ibrahim disebut juga dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebagaimana ketika kita melihat sejarah, Nabi Ibrahim memiliki putra yang satu Ishak, yang satu Ismail. Dari jalur Ishak, Ibrahim memiliki cucu yang bernama Yakub alaihissalam, dan Yakub punya 12 putra, salah satunya adalah Yusuf alaihissalam. Dan di generasi keempat inilah karakter keayahan Ibrahim itu ditularkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu ayatnya ketika Yakub alaihissalam itu berada di ujung kematiannya, di momen sakaratul mautnya. Yakub alaihissalam mengumpulkan putra-putranya kemudian bertanya kepada mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah semeninggalku? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum kita meneruskan kisah ini, pertanyaan dari seorang Yakub kepada putra-putranya itu mengandung pelajaran besar kepada kita sebagai orang tua, bahwa keresahan utama dari orang tua itu seharusnya adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Yakub tidak bertanya ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan sepeninggalku. Yakub tidak bertanya aina taskununa min ba'di, di mana kalian tinggal sepeninggalku. Bukan itu yang menjadi keresahan seorang Yakub alaihissalam untuk putra-putranya. Tetapi Yakub bertanya ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak salah kalau putra-putra kita nanti ada yang menjadi pejabat, tetapi kita harus resah ketika jabatan itu tidak menjadikan mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kalau putra-putra kita nanti ada yang menjadi ilmuwan, tetapi kita harus resah kalau lisan-lisan mereka tidak mampu mengeja ayat-ayat Al-Quran. Dan itu yang ditunjukkan dan diteladankan oleh Yakub alaihissalam. Dan yang menarik, jawaban dari putra-putra Yakub alaihissalam menunjukkan karakter keayahan dari seorang Ibrahim, di mana mereka mengatakan, kami akan menyembah Tuhan kami yang esa dan Tuhan bapakmu Ibrahim. Sekali lagi karakter keayahan Ibrahim itu muncul di generasi keempat, yaitu di anak-anaknya Yakub alaihissalam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam dimensi yang lebih jauh dari itu, di generasi ke-32, di generasi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man anta?" Ya Rasulullah, siapakah engkau ini? Dan tahukah kita, Rasul kita menjawab, "Ana dakwatu Abi Ibrahim alaihissalam." Kata Rasulullah, aku adalah perwujudan dari doa bapakku Ibrahim alaihissalam. Rasulullah mengatakan Abi Ibrahim alaihissalam, yaitu bapakku Ibrahim alaihissalam. Padahal ada 32 generasi dari Rasulullah sampai ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana para ulama sirah menjelaskan, Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah, dan seterusnya. Kalau kita teruskan itu bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan data-data tentang keayahan, tentang figur dari seorang Ibrahim yang banyak diangkat oleh Allah, mari kita merenung pada diri kita hari ini. Sejauh mana hubungan kita dengan anak-anak kita? Sejauh mana tugas keayahan yang sudah kita emban hari ini? Mari kita menengok diri kita hari ini. Karena di tengah hiruk pikuk dunia yang hari ini kita rasakan,
Ada sebuah pendapat yang sangat menarik yang menyatakan bahwa krisis dunia hari ini itu bukan tentang lingkungan. Krisis dunia itu bukan tentang politik. Krisis dunia itu bukan tentang energi, bukan tentang ekonomi. Tetapi krisis besar dunia hari ini itu adalah tentang keluarga. Ketika ayah tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya, ketika anak tidak bisa menjadi anak yang baik untuk orang tuanya, ketika ibu tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, ketika suami tidak bisa menjadi suami yang baik untuk istrinya, dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah kisah tentang Nabi Ibrahim itu Allah putar di setiap bulan Zulhijjah untuk memberikan penekanan kepada kita, agar kita itu menengok kembali bagaimana keayahan kita, bagaimana figur keayahan kita, bagaimana dengan amanah kita, agar kita itu semakin baik dalam menteladani sosok Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, saya yakin bahwa kita yang hadir di sini itu tidak semuanya itu berposisi sebagai orang tua. Tetapi saya yakin bahwa kita yang hadir di sini itu setidaknya adalah anak dari orang tua. Mari kita berhenti di depan cermin sejenak. Mari kita amati setiap inci dari wajah kita. Mari kita lihat, bukankah di setiap jengkal wajah kita selalu terselip wajah orang tua kita, yang membuat kita itu selalu memiliki kemiripan dengan wajah orang tua kita. Disitulah pesan Allah itu hadir di tengah-tengah kita, agar kita merawat kemuliaan dan kehormatan wajah orang tua kita itu lewat wajah kita. Ketika kita itu melakukan sesuatu yang buruk, pada hakikatnya kita sedang melumuri wajah orang tua kita dengan keburukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita jadikan bulan Zulhijjah, kisah tentang Nabi Ibrahim, kisah tentang Hajar, kisah tentang Ismail itu semakin menjelma di dalam kehidupan kita, menghiasi kehidupan kita. Mari kita pulang dari tempat ini menjadi ayah yang lebih baik, menjadi anak yang lebih taat, menjadi orang tua yang lebih baik untuk keluarga kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima final ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Oh